Jadi, pertanyaan yang paling sering diajukan semua orang atau keluhan yang paling sering kami terima adalah, jika ada nyeri dada, apakah ini masalah jantung, masalah lambung, atau masalah lain? Bagaimana kita bisa membedakan atau membedakan satu dengan yang lain? Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa jika nyeri itu berasal dari jantung, biasanya itu adalah nyeri yang sangat parah. Namun, jika itu adalah nyeri muskuloskeletal, bisa jadi nyerinya tidak terlalu parah atau bahkan tidak parah sama sekali. Masalah lambung bisa saja parah atau tidak, tapi nyeri pada jantung pasti serius karena ada risiko kematian. Jika Anda mengalami serangan jantung dan nyeri itu disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah jantung, maka risiko kematian Anda meningkat, juga risiko gagal jantung. Karena itu, Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter. Lalu, bagaimana Anda bisa membedakan apakah nyeri ini adalah nyeri serangan jantung, nyeri karena jantung, nyeri otot, atau nyeri lambung? Kita harus tahu dulu di mana biasanya letak nyeri pada jantung. Biasanya, nyeri jantung terasa di tengah dada, sedikit bergeser ke kiri. Sebagian besar bagian utama jantung memang terletak di tengah dada. Jadi, dimanapun letak jantung, disitulah biasanya nyeri jantung akan terasa. Umumnya, pada kebanyakan kasus, nyeri ini memang muncul di tengah dada. Bukan berarti tidak mungkin terjadi di sisi kanan, dan bukan juga tidak mungkin terjadi di sisi kiri. Pada kebanyakan kasus, nyeri dada terjadi di tengah, kemungkinan terjadi di kanan atau kiri memang lebih kecil. Sekarang, seperti apa sih jenis nyeri dada itu? Kalau nyeri dada itu memang berasal dari jantung, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Biasanya, nyeri jantung muncul saat Anda melakukan aktivitas fisik berat atau sedang mengalami stres emosional. Ketika Anda benar-benar dikuasai oleh kekhawatiran, Anda akan merasakan nyeri di tengah dada. Biasanya, nyeri di tengah dada ini berlangsung selama 3-5 menit. Ketika Anda berhenti melakukan aktivitas berat, seperti berjalan kaki, naik tangga, atau ketika tingkat kecemasan Anda mulai menurun, maka dalam waktu 3-4 menit biasanya nyeri ini juga akan hilang. Nyeri itu akan hilang, dan jika Anda perhatikan, nyeri dada ini bisa berpindah dari tengah ke sisi kiri dada, bisa menjalar ke belakang, bisa naik lurus ke leher, ke lengan kiri, bahkan ke rahang atau tenggorokan. Jika nyeri seperti ini berlangsung selama 3-5 menit, berhubungan dengan aktivitas berat atau eksertion, dan ketika aktivitas berat itu berhenti, nyerinya juga ikut hilang. Dalam waktu 3-5 menit, nyeri itu akan hilang dengan sendirinya. Atau jika Anda menyemprotkan spray di bawah lidah, ada jenis spray khusus, dan jika setelah disemprot nyerinya langsung hilang, itu berarti nyeri dada tersebut berasal dari jantung. Tapi kalau Anda merasakan nyeri dada yang berlangsung selama 2 jam, jika nyerinya terasa seperti terbakar, berpindah ke kanan atau kiri, atau berubah saat Anda mengubah posisi atau bergerak ke depan dan belakang, dan nyerinya bertambah atau berkurang, atau tidak menjalar ke tangan kanan atau leher, serta nyeri itu tetap di satu titik tertentu di sisi kiri, seperti di satu titik yang spesifik, maka bisa diasumsikan itu bukan nyeri jantung. Tidak bisa dipastikan 100% bahwa itu bukan nyeri jantung, tapi kita bisa menganggap kemungkinan besar itu bukan nyeri jantung. Nyeri jantung itu ada 2 jenis. Satu adalah angina stabil, yang lain angina tidak stabil atau serangan jantung. Angina stabil, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, biasanya nyeri muncul saat berjalan selama 3-5 menit. Dalam 3-4 menit setelah berjalan, nyerinya akan hilang. Sedangkan nyeri serangan jantung biasanya berlangsung lebih dari 20 menit. Jika Anda merasakan nyeri yang sama di dada selama lebih dari 20 menit, itu bisa jadi tanda serangan jantung. Jika nyeri tersebut disertai dengan rasa tidak nyaman yang menjalar ke tenggorokan, kedua tangan, atau ke tangan kiri, nyeri di bagian atas perut, mual, pusing, atau bahkan sampai pingsan, maka Anda harus waspada. Jika gejala-gejala ini muncul bersamaan dan berlangsung lebih dari 20 menit, bahkan bisa sampai 1 atau 2 jam, dan nyeri tidak juga hilang meskipun sudah menggunakan GTN spray atau semprotan di bawah lidah, maka Anda harus paham bahwa ini adalah nyeri akibat serangan jantung. Jadi, jika nyeri Anda disebabkan oleh serangan jantung, maka nyeri tersebut tidak akan hilang. Berbeda dengan angina stabil, yaitu ketika pembuluh darah jantung mulai menyempit, tapi Anda belum mengalami serangan jantung. Nyeri ini biasanya akan hilang jika Anda beristirahat, itulah perbedaan utamanya. Lalu, bagaimana cara membedakan nyeri lambung atau MAG? Nyeri MAG biasanya berhubungan dengan waktu makan, bisa muncul sebelum makan atau setelah makan. Selain itu, saat bersendawa, kadang-kadang bisa terasa asam di tenggorokan. Nyeri juga bisa muncul di bagian atas perut. Jika minum air, nyerinya bisa berkurang. Berbaring juga bisa mengurangi nyeri, dan nyeri ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas berjalan atau bergerak. Tidak ada kaitan dengan aktivitas fisik. Lalu, bagaimana cara mengenali nyeri muskuloskeletal? Nyeri muskuloskeletal biasanya terasa sangat tajam. Atau nyerinya hanya berlangsung sebentar, hanya beberapa detik saja. Banyak orang merasakan nyeri yang menusuk selama 10 detik, 20 detik, atau 30 detik. Ini sama sekali bukan nyeri jantung dan biasanya akan hilang dengan sendirinya. Anda juga akan melihat, jika Anda memutar badan ke kanan atau kiri, atau saat berdiri dan duduk, nyeri ini bisa bertambah atau berkurang. Jika terjadi seperti ini, Anda bisa tahu bahwa ini adalah nyeri muskuloskeletal. Nyeri jantung tidak akan pernah bisa Anda pengaruhi seperti itu. Maksudnya Anda tidak akan bisa menambah nyeri jantung. Anda juga tidak bisa mengurangi nyeri jantung. Bagaimana cara menguranginya?
Jika dengan istirahat nyerinya hilang, itu adalah hal yang berbeda. Tapi jika Anda berhenti bergerak, nyeri jantung tidak akan hilang. Hal seperti ini hanya terjadi pada nyeri tipe muskuloskeletal. Selain itu, masih banyak lagi jenis nyeri jantung yang bisa terjadi. Misalnya, jika paru-paru Anda bocor, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Atau jika tulang dada Anda patah, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Dalam kasus seperti itu, apa yang akan terjadi? Jika ada masalah pada paru-paru, Anda akan mengalami sesak napas. Bisa juga disertai batuk. Jika nyeri disebabkan oleh masalah pada tulang, maka saat Anda bergerak atau menekan area tertentu di dada dengan tangan, Anda akan merasakan nyeri di dada. Namun, pada nyeri jantung, Anda tidak akan merasakan nyeri meskipun menekan dada. Jadi, dengan cara ini Anda bisa membedakan sendiri apakah nyeri yang Anda alami berasal dari jantung atau bukan. Jika Anda merasa memiliki gejala-gejala sindrom jantung yang saya sebutkan tadi, maka Anda harus segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Segeralah berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit terdekat karena Anda perlu melakukan EKG. Dengan EKG, kadang-kadang bisa diketahui, kadang-kadang juga tidak. Atau ada pemeriksaan lain seperti tes darah yang juga perlu dilakukan untuk memastikan apakah Anda mengalami serangan jantung atau tidak. Jadi, jika Anda bisa mencocokkan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi terkait nyeri dada akibat masalah jantung, dan Anda merasa nyeri tersebut memang karena masalah jantung, segera konsultasikan ke dokter. Jangan mencoba mengobati sendiri atau minum obat tanpa anjuran dokter, karena nyeri dada akibat jantung. Nyeri dada ini berkaitan dengan risiko kematian, jadi saya sampaikan seperti ini kepada Anda. Jika di masa depan ada pertanyaan lain atau jika Anda meninggalkan komentar, akan lebih mudah bagi kami untuk memberikan jawaban.